Jadi itu juga sekaligus saya pengen tekankan bahwa kita memang ada di masa yang baru lah ini ya, yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Oke, sekedar mengingatkan aja, secara tahunan kita ada di level 1,32% atau sebenarnya masih di bawah target Bank Indonesia. Oke, yang pertama itu sektor barang konsumsi. Dalam hal ini spesifik ya untuk fast moving consumer good (FMCG) atau barang-barang konsumsi yang cepat lah, perputarannya cepat. Oke, kita lihat dikit overview apa sih karakteristik dari sektor ini. Oke, faktor-faktor mungkin yang mendukung di sektor ini, pertama mungkin karena karakteristiknya yang bersifat defensif ya, atau cenderung kebal krisis. Tentu saja ini karena merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia ya. Selain itu mungkin juga dengan banyaknya bantuan dan stimulus pemerintah itu kan untuk tetap menjaga daya beli masyarakat. Ini maaf saya skip ke poin ketiga. Ini tentunya akan menguntungkan gitu, karena memang pemerintah itu kan memberikan bantuan tujuannya agar ya kita masih tetap inilah, masyarakat itu tidak mampu memenuhi kebutuhannya ya, yang terutama adalah dalam hal ini kebutuhan makanan dan minumannya. Jadi sektor barang konsumsi pasti sudah jelas pasti akan tetap mampu terjaga lah di masa resesi ini. Lalu ada faktornya juga laju pertumbuhan penduduk. Saya kira sih jumlah penduduk itu selalu akan tumbuh ya, tidak akan jarang sekali lah, harusnya nggak akan berkurang. Jadi ini juga salah satu karakteristik yang baik bagi sektor konsumsi. Lalu ada perubahan perilaku pada masa new normal ini. Kenapa ini bisa untung ya, mungkin kita bisa lihat aja ya sekarang banyak tempat makan itu kan kurang lebih sudah tidak boleh ya, banyak yang tutup atau minimal hanya cuma take away gitu. Kemungkinan ini karena sebanyak stay di rumah, orang kan cenderung akan lebih banyak masak sendiri gitu loh. Ada juga mungkin yang karena untuk alasan kebersihan atau kesehatan, bisa juga ya tadi karena tempat makannya memang banyak yang terbatas sekali gitu loh aktivitasnya. Jadi ini tentu akan menguntungkan produsen-produsen yang makanan instan atau bumbu masakan gitu ya. Oke, untuk sektor barang konsumsi ini tentu setiap sektor itu mau seaman apapun tetap ada resikonya ya. Resiko utama mungkin yang kita bisa lihat ini penurunan pendapatan per kapita ya. Ini yang pasti akan terjadi kalau kita sudah masuk resesi ya. Ini kenapa? Karena daya beli akan melemah. Tadi kebalikannya dari faktor mendukungnya, kalau daya beli melemah, ini kan kembali lagi pemerintah itu kan menggelontorkan berbagai macam subsidi itu kan untuk menjaga daya beli ya. Tapi memang kalau nanti itu juga tidak cukup, daya beli melemah, itu mau nggak mau tetap akan menjadi dampak negatif untuk sektor konsumsi ini. Lalu kemudian resiko yang kedua ya untuk sektor consumer goods ini fluktuasi nilai tukar. Kenapa? Karena biasanya bahan bakunya itu kan masih menggunakan bahan baku impor ya, yang menggunakan ya biasanya sih umumnya pada US dollar ya. Jadi kalau misalkan terjadi pelemahan nilai tukar rupiah itu biasanya akan menaikkan biaya bahan baku atau produksinya. Jadi yang perlu diingat ini consumer goods itu mungkin bisa dibilang sektor paling aman lah, tapi bukan tanpa resiko. Oke, untuk sekarang kita coba lihat valuasinya ya. Ini valuasi secara umum saja untuk keseluruhan sektor consumer goods. Ini untuk PE, oke, ini saya ingatkan dulu datanya itu diambil per 22 September ya. Jadi sebenarnya 2 hari ini kan sebenarnya sudah indeksnya juga saham-saham pada terkoreksi cukup lumayan ya. Jadi mungkin bisa diupdate, harusnya sih lebih murah lagi ini. Kalau dari pairnya, ini pair di sektor consumer goods ini di sekitaran 19,5 ya. Berbanding kalau kita lihat price to earning ratio 5 tahun terakhir itu ada di level 20,7. Jadi sebenarnya sedikit under value ya, bisa dilihat ya, walaupun memang sebenarnya karena 2 hari ini penurunannya cukup dahsyat, saya sih harusnya kalau kita update ini lebih turun lagi, under value-nya jaraknya akan lebih melebar. Kalau dari segi PBV, oke, kalau PBV mungkin lebih stabil ya, sedikit lebih stabil, ini ada di 4,09, masih cukup jauh
dari rata-rata 5 tahunannya di sebesar 5,79. Sekali lagi ini untuk sektoral secara keseluruhan ya, jadi bukan 1-2 saham aja, tapi secara rata-rata industrinya. Oke, terus mungkin sekarang tadi kita lihat ekonominya, sektornya. Sekarang kita, karena ini analisis top down ya, dari atas ke bawah, sekarang kita coba lihat ini apa aja sih emiten-emiten yang paling top lah atau paling populer lah. Mungkin ini bukan berupa rekomendasi ya, tapi kita lihat emiten-emiten utamanya di sektor ini. Oke, ini sebenarnya pasti ya familiar ya semuanya ya, karena ini rata-rata emiten bermarket cap gede. Mungkin yang pertama ICBP ya, ini mungkin yang saya yakin sih paling populer ya. Ini produsen mie instan kita yang ya kadang-kadang itu orang kalau resesi itu malah beralihnya mencari alternatif makanan yang murah gitu, yang instan gitu ya. Sebenarnya penjualan Indomie itu di masa biasa aja akan stabil, tapi mungkin di masa resesi gini mungkin ya orang bisa jadi karena keterpaksaan atau karena nggak bisa makan di luar lagi, itu akan beralih ke produk-produk mie instan atau juga bumbu-bumbu masak gitu ya ininya. Jadi Indofood ini salah satu yang emiten utama. Kemarin sebenarnya harganya cukup terkoreksi cukup dalam, ada sentimen akuisisi ya, mereka mengakuisisi grupnya yang ada di Timur Tengah, yang produksi di Timur Tengah, itu sempat turun karena ada kekhawatiran biaya akuisisinya akan uang untuk akuisisinya itu akan menyebabkan tingkat utangnya bertambah sehingga beban bunganya tinggi gitu loh. Tapi lagi-lagi kita lihat itu nggak akan bohong ICBP ya, karena cuman sebentar saya rasa sentimennya itu sempat menyentuh 8 ribuan, tapi sekarang sudah balik ke level 10 ribu ya ininya ya. Jadi memang ternyata orang nggak khawatir gitu, walaupun beban bunganya tinggi ya, Indofood itu sebagai emiten yang kuat gitu dan pendapatannya tidak akan turun, ya pasti akan sanggup untuk memenuhi kewajibannya. Oke, mungkin ini yang kedua Mayora ya. Ini juga emiten yang sebenarnya cukup bagus. Mungkin kalau dibilang dibandingin CBP mungkin second linernya ya dia ya. Tapi secara keuangan masih fundamentalnya cukup baik. Produk-produknya juga mereka ada produk-produk makanan instan ya. Jadi mirip-mirip, tapi memang biasanya orang yang utamanya itu CBP, baru second choice-nya mungkin di level ini Mayora. Oke, yang untuk emiten yang kapitalisasi pasarnya lebih kecil, ini mungkin ada Roti sama Ultra Jaya ya. Ini dua-duanya cukup bagus, produknya kita juga pasti cukup familiar, produk konsumsi makanan dan minuman ya, yang sangat akrab di telinga kita. Oke, jadi yang teratas ini kan semua kan food and beverage ya, makanan minuman ya. Ini yang kedua mungkin dari rokok, Gudang Garam dan HMSP ya. Ini sebenarnya dua emiten yang dulu sih cukup merajai ya, mungkin dua-duanya dulu kapitalisasi terbesar ya di bursa saham kita. Tapi belakangan ini, jadi kalau tadi saya ada faktor risiko, ini kalau untuk tembakau atau rokok ini kita harus tambahkan gitu. Tiap tahun itu pasti ada yang namanya cukai rokok ya. Ini kemungkinan untuk tahun ini sebentar lagi kemungkinan akan diumumkan untuk kenaikan tarif cukainya untuk tahun depan ya. Itu biasanya juga sentimen negatif tambahan untuk kedua emiten ini. Saya sering dapat pertanyaan mana yang lebih bagus. Sebenarnya saya kembalikan kalau misalnya ada pertanyaan ini. Dari segi nominal harga, Gudang Garam itu 50, sekarang mungkin udah 40 ribuan, puluhan ribu lah, cukup mahal sebenarnya. HMSP relatif lebih terjangkau kalau dari nominal ya. Tapi kalau dari valuasi, ini Gudang Garam itu sebenarnya jauh di bawah HMSP. Secara valuasi itu jauh lebih murah. Satu lagi mungkin yang teman-teman bisa pertimbangkan adalah kepemilikannya. Gudang Garam itu dimiliki oleh konglomerasi lokal ya, perusahaan keluarga masih agak ya nilai-nilai kekeluargaannya masih ada lah karena masih perusahaan keluarga bisa dibilang. Sedangkan HMSP ini yang punya ada grup besar gitu, grup perusahaan rokok besar dari luar negeri ya. Sehingga sebenarnya kemarin ada yang sebenarnya GGRM ini ada yang cukup mengejutkan ya, mereka tidak membagikan dividen pertama kalinya dalam 14 tahun. Jadi cukup banyak orang yang sebenarnya agak kecewa gitu lah di sini. Harganya juga saya rasa sedang turun gini.
sekaligus untuk mengantisipasi kenaikan cukai rokok ya kayaknya. Sedangkan HMSPN tetap konsisten kalau membagikan dividen. HMSP itu karena kayak sepertinya mereka dari induk perusahaannya di luar negeri itu dituntut untuk memberikan dividen. Jadi hampir 100% labanya itu dibagikan dividen. Oke, kalau ini tadi yang kedua itu dari sub industri rokok ya atau subsektor rokok. Yang ketiga ini dari personal care atau industri ya inilah seperti sabun, cuci baju gitu, personal care ya kita sebutnya ya di sini ya. Itu sepertinya sih kayaknya yang paling gede, ini nggak ada lawannya ya, Unilever. Semua teman-teman bisa tahu valuasinya juga sebenarnya cukup mahal, tidak pernah murah. Tapi sekali lagi memang kalau kita diajarin ya produk-produknya mungkin sangat familiar dengan kita nih, perusahaan yang produknya tiap hari kita pakai gitu. Jadi memang secara historical pun selalu valuasinya tinggi gitu. Jadi ini tidak bisa dibandingkan dengan, mereka nggak punya lawan lah di industri ini, relatif cukup berdiri sendiri. Sehingga kalau mau membandingkan kita lihat jangan sama pair yang lain ya, tapi pairnya Unilever, historical Unilever itu sendiri. Kalau misalkan sedang turun cukup menarik bagi kayak sekarang ini ya, sebenarnya akan selalu menarik ini Unilever selama dia berada di bawah valuasi historicalnya sendiri. Oke, yang baris pertama nih penyedia jasa kesehatan ya, ada Siloam Hospital, Mitra Keluarga, ada Rumah Sakit Hermina dan Prodia ya. Yang pertama ada KLB Pharma ya, KLBF. Ini swastanya ya, pusat di Bandung.